Bercerita tentang filosofi, tentu ada banyak sekali pendapat mengenai hal ini. Di sini saya akan membahas filosofi kehidupan dari sebuah buku. Pertama, sampul buku. Sampul buku adalah fisik manusia. Seringkah kita menilai buku dari sampulnya? Seringkah kita memberi sampul luar untuk sampul buku kita? Apakah kita terkadang mencela buku orang lain, padahal baru melihat sampulnya? Pernahkah juga kita merawat sampul buku kita? Pertanyaan-pertanyaan tersebut secara ringan mendarat dalam benak pikiran saya, bahwa banyak yang kita lakukan ketika menjalani kehidupan di dunia ini erat dengan sampul buku, baik sampul kita sendiri maupun orang lain. Manusia diciptakan secara fisik memang berbeda, ada yang menarik atau juga sebaliknya. Tapi kembali pada diri kita, akan memperindah sampul saja atau juga kertas yang ada di dalamnya. Akan hidup kita. Halaman pertama dari buku itu adalah hari pertama kita lahir ke dunia. Tertulis tempat tanggal lahir kita, nama kita, serta berjuta harapan yang telah orang tua kita gantung di pundak kita yang kokoh itu, serta wajah yang telah mengubah sebuah keputusasaan menjadi sebuah harapan di keluarga baru. Lembar berikutnya adalah hari-hari berikutnya dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari anggap saja kita telah memenuhi satu halaman buku kehidupan dengan berbagai torehan tinta. 4. Isi buku. Isi buku adalah kisah hidup kita. Setelah kita melihat dari sampul buku, isi setiap halaman hingga halaman terakhir, itulah sebuah gambaran kehidupan kita. Perhatikan berapa banyak halaman yang berisi sebuah kebaikan, berapa halaman juga yang berisi keburukan. Adakah halaman yang kosong? Adakah halaman yang sobek? Dan adakah halaman yang kita lipat pertanda itu adalah sebuah kisah yang penting? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci filosofi kehidupan dari sebuah buku. Kehidupan ibarat sebuah buku tulis dan pena. Buku tulis yang bersih tanpa noda. Buku tulis itu sudah ditentukan lembarannya oleh sang pembuat. Ada yang berisi 30 lembar, ada pula yang berisi 58 lembar, bahkan ada yang 100 lembar. Suka-suka yang membuat. Semakin banyak kita menulis, semakin berkurang lembaran yang tersisa. Seperti manusia yang lahir dalam keadaan putih bersih tanpa noda, yang sudah ditentukan berapa panjang umurnya. Ada yang umurnya hanya 10 tahun, 30 tahun, 60 tahun, bahkan 100 tahun atau lebih. Suka-suka sang pencipta, semakin lama tabungan umur manusia semakin berkurang. Lalu kita menggores pena di atas buku tulis. Kita menulis lembar demi lembar. Semakin kita banyak menulis, semakin berkurang lembarannya. Kita bebas menulis apa saja yang kita inginkan. Apa yang sudah kita tulis tak bisa dihapus lagi. Tapi kita bisa memperbaiki tulisan kita. Karena sejelek apapun tulisan kita sebelumnya, kita masih punya lembaran baru yang putih bersih. Tulisan kita yang sebelumnya mungkin tak beraturan, seperti ceker ayam yang tidak seorang pun bisa membacanya kecuali penulisnya. Tapi di lembaran baru kita bisa memperbaiki tulisan kita, memperindah tulisan kita selama masih tersisa lembaran baru. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Kita menulis kehidupan kita di bumi tercinta ini. Kita diberi kebebasan menulis kehidupan oleh Sang Pencipta. Sejelek apapun yang sudah kita lakukan sebelumnya, pasti ada pintu taubat dari Yang Maha Kuasa. Selalu ada lembaran putih yang belum ternoda yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita untuk memperbaiki tingkah laku kita. Selagi masih tersisa lembaran hidup kita, begitulah Sang Pencipta menciptakan manusia. Selalu ada pintu taubat untuk manusia selagi ajal belum ditenggorokan.
Tapi kita tidak pernah tahu berapa lembaran kehidupan kita yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sampai 60 kah? Atau hanya 30? Atau bahkan hanya 20? Tak usah pusing memikirkannya. Yang penting mulai saat ini kita harus menulis kehidupan yang indah, karena kita tidak tahu berapa sisa lembaran itu. Dari sebuah buku tulis dan pena, kita tidak mungkin memperoleh tulisan yang bagus tanpa kesadaran, tanpa kesabaran, dan tanpa kesungguhan. Tidak mungkin kita menulis hanya karena kebetulan. Demikian pula dalam menjalani kehidupan ini. Kita butuh 3K, yakni kesadaran, kesabaran, dan kesungguhan. Kesadaran. Untuk memperoleh tulisan yang bagus, kita harus sadar apa tujuan kita menulis. Kenapa kita menulis? Bagaimana menulis yang bagus? Seperti kehidupan manusia. Hidup itu harus sadar kenapa kita hidup, untuk apa kita hidup, dan bagaimana kita hidup. Ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, kita harus sadar kenapa kita melakukan pekerjaan tersebut, untuk apa pekerjaan itu dilakukan, dan bagaimana kita melakukannya. Jangan sampai kita berbuat hanya ikut-ikutan tanpa tujuan yang jelas. Kita harus sadar dengan apa yang dilakukan oleh diri kita. Sadarlah mulai saat ini. Kita kuliah tak mungkin hanya sebuah kebetulan. Tidak mungkin hanya karena ikut-ikutan. Pasti ada tujuannya. Dan kita harus menyadarinya. Kenapa kita kuliah? Untuk apa kita kuliah? Dan bagaimana jalan yang ditempuh untuk kuliah? Semua harus ada di alam bawah sadar kita. Kesabaran. Dalam menulis, kita butuh kesabaran. Tulisan yang bagus diperoleh tidak dengan tergesa-gesa dan tidak dalam waktu yang singkat. Kita harus menulis kata demi kata dengan sabar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Dalam menjalani hidup, kita butuh kesabaran. Entah itu kesabaran dalam menghadapi cobaan, kesabaran ketika kita menjauhi kemaksiatan, maupun kesabaran dalam hal melaksanakan kebaikan. Kita melakukan suatu pekerjaan, maka kita harus sabar. Semuanya butuh proses, dan sabar itu tak ada batasnya. Mungkin banyak halangan dan rintangan yang menghadang, tapi kita harus tetap sabar dan terus berusaha. Tidak mungkin kita pergi dari Banjarmasin menuju Jakarta hanya dengan waktu 5 menit saja. Semuanya butuh proses. Kita butuh kesabaran untuk sampai ke Jakarta. Dan mungkin banyak halangan dalam perjalanan. Entah itu ban kempes, atau bahkan cuaca buruk atau yang lainnya. Kesungguhan. Kita menulis dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak sungguh-sungguh, pasti banyak coretan dalam buku kita. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita harus hidup dengan sungguh-sungguh. Segala pekerjaan yang kita lakukan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya memuaskan. Sahabat, jika kita berusaha terus-menerus tanpa berdoa, maka kita termasuk orang yang sombong. Dan jika kita berdoa terus-menerus tanpa ada usaha, maka kita termasuk orang yang berbohong. Salam ukhuwah, semoga bermanfaat.